Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat gelembung sabun ya seperti ini dengan cara mudah insyaallah jika rekan-rekan mengikuti video tutorial kali ini. Syarat yang pertama, kita menggunakan Blender versi 4.2. Ya, syarat yang kedua, kita memilih render engine-nya di Cycles, bukan di Eevee. Kalau di Eevee, maka tidak keluar efek dari bubble-nya, ya seperti ini. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita simak baik-baik. Kita buat yang baru saja, ya. Sekarang kita buat objek, yaitu objek balon atau bubble-nya. Rekan-rekan bisa tekan Shift A, ya. Lalu rekan-rekan pilih mesh, pilih yang UV sphere. Nah, di sini rekan-rekan sudah terlihat bulat tapi tidak bagus ya, masih kotak-kotak. Kita akan tambahkan add modifier di sini. Ya. Lalu add modifier. Rekan-rekan bisa pilih yang generate, lalu pilih subdivision surface, ya, pembagian permukaan. Nah, di sini terlihat lebih kecil dibanding yang awal. Nah, rekan-rekan bisa lihat parameter yang sebelah kanan sini. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat levels viewport. Artinya ketika kita tambahkan ini akan semakin halus. Tambahkan lagi semakin halus. Nah, seperti itu ya. Dan di sini render artinya saat kita nanti render terakhir, maka posisinya sesuai dengan parameter yang kita setting. Kalau misalkan 2 dan viewportnya ini 3, artinya apa? Ini lebih rendah. Ketika di render akan lebih rendah dibanding yang viewport saat ini. Maka semakin besar render image-nya ini, level rendernya akan semakin bagus. Dan ketika kita level viewportnya kita samakan dengan yang bawah atau lebih tinggi dibanding yang bawah atau lebih besar ininya nominalnya, maka proses di laptop rekan-rekan akan semakin lamban seperti itu. Maka ini cukup untuk contoh level viewportnya 2, rendernya 2 ya. Yang berikutnya kita minimize. Kita sudah buat seperti ini. Kita bisa tambahkan add modifier lagi yang supaya bentuknya ini enggak bulat banget seperti ini. Ada wave-nya, ada gelombang sedikit lah. Nah, maka kita tambahkan add modifier di sini dan kita pilih yang deform, ya, merubah bentuk. Kita pilih displacement, ya, klik. Oke, di sini parameter di sini, ya, dan kita tekan new, ya, tekan new. Dan di sini parameternya rekan-rekan bisa melihat yang sebelah kanan ini, ya, show texture in texture tab. Artinya ketika kita klik yang di sini, maka akan lari yang di sini. Sama aja. Rekan-rekan bisa memilih yang di sini atau memilih yang di sini. Coba kita klik, ya, langsung kan lari di sini. Dan di tipenya ini, type-nya ini kita pilih yang bentuk awan, cloud, ya. Nah, ini sudah mulai bentuk acak sesuai dengan apa yang ada di preview tipe dari yang kita pilih. Dan di sini size-nya kita coba naikkan, ya, seperti ini. Lalu nanti rekan-rekan bisa rubah yang di sini juga bisa. Kalau misalkan ini masih terlalu tajam sekali nih bentuk gelembung,
terlalu tidak reals ya. Jadi kita pilih yang di modifier tadi, parameter add modifier tadi, pilih yang add modifier yang displacement tadi ya, bukan yang subdivision. Soalnya ada dua kan, nah ini ada dua, kita yang displacement. Strength-nya kita kurangi coba, kita kurangi, seperti ini contoh ya. Oke, ketika sudah masih belum terlalu halus, kita bisa klik kanan, shade smooth. Nah, ini sudah mulai terbentuk ya, seperti itu. Mungkin kurangi dikit lagi ya, seperti ini ya, 0,3. Baik, objeknya sudah. Sekarang kita akan memberikan environment texture atau tekstur background kita ya. Rekan-rekan bisa search di Polyhaven ya. Misalkan contohnya Polyhaven. Nanti rekan-rekan pilih yang HDRI, browse, kita pilih sesuai keinginan kita, yang suka yang mana, tinggal downloads ya, tinggal downloads. Lalu kita bisa pergi ke lembar kerja lagi, kembali ke lembar kerja Blender, dan di sini kita akan menambahkan background yang sudah kita download. Caranya seperti apa? Kita bisa di menu shading ya, dan kita pilih new ya. Oke. Tapi saat ini di sini rekan-rekan bisa melihat di sini objek, artinya kita memberikan warna pada objek. Sedangkan kita memberikan warna di luar objek atau lingkungan sekitar. Maka kita pilih yang world. Nah, di world ini rekan-rekan akan melihat penampakan yang berbeda dibanding yang objek. Ya, objek ada prinsipal BSDF. Kalau yang world, background, ya backgroundnya. Nah, di sini colornya ini kita akan rubah, ya. Kita akan rubah dengan memasukkan image dari environment, ya. Rekan-rekan bisa menambahkan dengan Shift A, search, lalu environment texture nih, texture environment texture. Ya, seperti ini. Lalu colornya kita gabungkan di sini, ya. Lalu rekan-rekan bisa membuka file yang sudah kita download tadi. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini belum muncul. Kenapa? Nah, karena kita memilihnya. Lihat, ada beberapa ini yang viewport shading. Ada wireframe, ada solid, ada material preview, dan juga render preview. Artinya kalau wireframe seperti ini, solid seperti ini, material seperti ini, dan yang terakhir adalah render. Nah, maka akan muncul seperti itu. Background di balik ini bisa kita rubah-rubah rekan-rekan. Bisa kecil, bisa besar, bisa geser. Nah, rekan-rekan sebelum menggeser si environment background ini, rekan-rekan bisa menambahkan di preferences-nya nanti, di edit, preference. Rekan-rekan bisa pilih yang add-ons. Nah, rekan-rekan ketik node wrangle. Nih, node wrangle. Aktifkan. Kalau teman-teman sebelumnya ini masih belum centang, maka centang atau checklist ya, seperti itu. Lalu shift preference ya. Ketika sudah, rekan-rekan ketika ini sebelumnya nggak ada contoh ya, terhapus. Nah, kita klik aktifkan background ini, lalu rekan-rekan dengan tekan Ctrl T,
Nah, maka akan secara langsung ada 3 poin tekstur koordinat yang nanti kita akan merubah koordinat mapping, lokasi, rotasi, dan skala kita bisa rubah. Nah, kita coba buka lagi yang tadi download dari ADRI HDRI ya. Nah, rekan-rekan bisa merubah rotasi dari sumbu Z. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Itu cara lengkapnya. Oke. Background sudah kita setting. Sekarang kita fokus ke objek pemberian material atau shading dari si objek tersebut. Ya. Sekarang kita coba perhatikan. Ya, di sini ada beberapa parameter ya. Yang pertama roughness, kita setting lebih kecil atau 0 bisa. Kalian bisa lihat nih. Tingkat kekasarannya semakin rendah, maka kekasarannya semakin licin. Tapi kalau tingkat kekasarannya kita naikkan, maka bendanya kasar. Seperti itu. Oke. Yang berikutnya ada yang namanya IOR. Apa itu IOR? Nah, ini ada Index of Refraction. Rekan-rekan kalau melihat benda cair atau surface permukaan benda itu, di sini ada beberapa contoh poin yang dimana kalau air itu nilainya 1,325. Sedangkan kalau udara adalah 1. Maka di sini kita rubah IOR-nya adalah 1. Oke. Yang berikutnya alfa itu nanti transparan, tidak usah dirubah. Transmisinya kita nilaikan 1, artinya tembus pandang ya, seperti itu. Ya. Dan yang terpenting ini thin film. Nah, di Blender versi 4.2 ini kita bisa rubah poinnya ini ya. Seperti itu. Nah, ini kenapa tidak ada perubahan di sini? Karena coba kita cek di rendernya ini, kita rubah dari EV ke Cycles. Nah, ini rekan-rekan, perhatikan. Tadi kan awalnya 0 ya. Awalnya 0 artinya transparan. Ketika kita menambahkan point thickness-nya di sini, tuh rekan-rekan perhatikan. Nah, ya. Misalkan kita masukkan di 300. Oke, seperti ini. Maka gelembung bubble sudah jadi. Ya. Seperti ini sudah jadi ya. Nah, supaya lebih real lagi, berarti kita akan rubah di thickness-nya. Kita akan rubah poinnya ini. Kita input yang namanya noise texture. Dan di sini kita coba pilih Raged Multifractal, fractal ya. Dan di sini kenapa tidak ada perubahan? Karena dari faktor ini belum ada parameter yang lain. Apa yang diberikan faktor apa nih? Ya kan? Maka kita tambahkan lagi, tekan Shift A, search. Di sini kita bisa tambahkan yang namanya map range. Map range ini di converter.
Artinya, ketika kita menambahkan tengah-tengah di sini, maka noise texture ini merubah atau value dari parameter ini, sehingga terjadilah thickness-nya ini di poin yang kita setting dari noise texture. Artinya, kalau misalkan kita nggak pakai, ini seperti ini, belum terlalu real, ya. Tapi kalau kita result di sini kita masukkan noise secara acak, dan kita bisa atur di parameter. Nah, di sini misalkan ini di 200, misalkan di sini 800 misalkan. Nah, ya, sudah ada perubahan ya rekan-rekan. Rekan-rekan ini bisa merubah nominalnya ini, ya. Dibanding kalau kita tadi tidak memberikan efek atau parameter, maka seperti ini saja. Tapi ketika kita masukkan, ya, maka akan sesuai seperti the reals. Nah, apa perbedaan di noise texture tadi? Kalau misalkan kita ingin melihat noise-nya seperti apa, rekan-rekan bisa tekan Ctrl, Shift, dan klik sebelah kiri. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Kalau kita awalnya tadi adalah FBM seperti ini. Kalau kita rubah ada yang seperti ini, Reach ada yang seperti ini. Rekan-rekan bisa pilih, misalkan hybrid lah, misalkan contoh. Nah, sekarang kita coba lihat lagi hasilnya seperti apa. Ketika klik yang ini, aktifkan prinsipal BSDF, lalu tekan Ctrl Shift dan klik sebelah kiri. Nah, maka bentuknya seperti ini rekan-rekan. Nah, ya, tinggal kita duplikat saja, Shift D, ya, kita scale, Shift D, grab, scale lebih kecil lagi. Coba kita lihat di layout lagi. Nah, ini kan hilang kan ya. Rekan-rekan langsung bisa klik lagi yang viewport setting render. Nah, maka jadilah gelembung yang bagus ya. Ya, sekian. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.